Ibu, ayah punya istri lagi. Kalimat itu keluar dari mulut anakku yang masih polos, di sore hari yang seharusnya biasa saja. Sejak detik itu hidupku tidak pernah kembali sama. Aku tidak langsung menangis. Aku tidak langsung marah. Karena yang paling menakutkan bukan pengkhianatan suami, tetapi kenyataan bahwa anak kecilku sudah lebih dulu melihat semua kebohongan yang selama ini kututup rapat. Halo semuanya. Terima kasih sudah mampir dan mau meluangkan waktu mendengarkan cerita ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, aku ingin tahu kalian sedang menonton dari mana. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tekan like jika kalian merasa cerita seperti ini perlu disuarakan. Share ke orang terdekat yang mungkin butuh penguatan. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Karena apa yang akan terjadi setelah ini benar-benar akan mengubah hidupku selamanya. Pagi itu, udara di rumah terasa pengap walau jendela sudah terbuka. Aku bangun lebih dulu dari semua orang, lalu berjalan pelan ke dapur. Aku menanak nasi, menyiapkan air panas, dan menata piring yang sama seperti kemarin. Rutinitas itu seperti pagar yang memenjarakan pikiranku. Di luar, tetangga sudah terdengar menyapu halaman, dan suara motor lewat bergantian. Di dalam, hanya ada bunyi kompor dan detak jam yang seperti mengejek. Namaku Sari. Aku menikah 8 tahun, aku punya satu anak laki-laki, namanya Raka, usianya 6 tahun. Aku dulu percaya keluarga itu tempat paling aman, ternyata tidak semua keluarga dibangun untuk melindungi. Kadang keluarga justru jadi ruang sempit yang membuat napas sesak. Suamiku bernama Arman, di luar rumah, orang-orang mengenalnya sebagai pria ramah dan mudah menolong. Di depan orang, dia suka tertawa, suka menyapa, suka mengangkat barang tetangga tanpa diminta. Tetapi di rumah, wajahnya berubah seperti pintu yang ditutup keras. Dia jarang menatap mataku. Dia lebih sering menatap layar ponselnya. Aku pernah bertanya pelan, "Mas, kamu capek?" Arman hanya menjawab singkat, "Kamu itu ribet." Lalu dia pergi ke kamar mandi dan mengunci pintu. Sejak saat itu aku belajar, semakin banyak bertanya, semakin banyak disalahkan. Mertuaku tinggal di rumah yang sama. Ibu mertua, Bu Ratna, suka menilai segala sesuatu dari ukuran yang tidak pernah jelas. Garam kurang sedikit, salahku, garam lebih sedikit, salahku juga. Kalau aku diam, dibilang tidak sopan, kalau aku bicara, dibilang melawan. Ipar perempuanku, Dina, sering datang sore-sore, dia duduk di ruang tengah sambil memeriksa kukunya, lalu tertawa kecil setiap kali melihatku lewat. Pagi itu, Bu Ratna masuk ke dapur tanpa mengetuk. Dia melihat panci, melihat meja, lalu menghela napas panjang. Dia berkata, "Kamu masak begini saja lama?" Aku menjawab pelan, "Iya, Bu." Dia menatapku dari atas ke bawah. Dia berkata, "Dulu Arman itu bisa dapat yang lebih baik." Kalimat itu selalu diulang, seperti lagu yang sama yang diputar untuk mengingatkanku bahwa aku tidak pernah cukup. Aku menahan diri. Aku mengingat Raka. Aku selalu berpikir, yang penting anakku tidak kehilangan rumah. Kalau aku pergi, Raka ikut siapa? Kalau aku bertahan, Raka akan melihat ibunya terus dipatahkan pelan-pelan. Pikiran itu berputar seperti kipas rusak, semakin lama semakin panas. Raka bangun dengan rambut berantakan, dia berjalan ke dapur sambil mengucek mata. Dia memeluk pinggangku, lalu berkata, "Ibu, aku lapar." Aku mengusap kepalanya, lalu berkata, "Sebentar ya nak." Dia mengangguk, lalu duduk di kursi kecil dekat pintu. Wajahnya polos, tetapi matanya sering mengamati lebih banyak dari yang aku kira. Arman keluar kamar dengan kaos kusut. Dia mengambil gelas, minum cepat, lalu menatap ponselnya lagi. Bu Ratna segera menghampiri Arman. Dia berkata, "Kamu berangkat jam berapa?" Arman menjawab, "Nanti." Bu Ratna menoleh ke arahku, lalu berkata, "Itu suami kamu, jangan dibikin nunggu." Aku mengangguk,
walau aku tidak pernah membuat Arman menunggu. Yang sering menunggu justru aku, menunggu penjelasan, menunggu perhatian, menunggu rasa aman. Arman duduk, makan 2 suap, lalu berkata, teh manisnya kurang. Aku berkata, aku tambahin ya mas. Dia mengetuk meja pelan, lalu berkata, dari tadi juga kurang. Aku menahan napas, lalu mengambil gula lagi. Tanganku gemetar sedikit, bukan karena takut gula tumpah, tapi karena takut kalimat selanjutnya. Kadang satu komentar kecil bisa jadi pintu menuju pertengkaran panjang. Dina datang mendadak, dia masuk tanpa salam, langsung duduk. Dia berkata, Kak Sari, nanti siang aku titip paket ya. Aku menjawab, iya. Dina tersenyum tipis, lalu berkata, oh ya, Mas Arman semalam pulang telat ya. Bu Ratna langsung menimpali, namanya juga kerja, cari uang, bukan kayak perempuan yang cuma di rumah. Kalimat itu seperti pisau kecil yang diselipkan ke sela tulang. Aku bekerja juga, hanya saja pekerjaanku tidak pernah dianggap. Arman berdiri, merapikan rambut, lalu berkata, aku berangkat. Bu Ratna tersenyum manis pada Arman. Dina melambaikan tangan. Aku berdiri di ambang dapur, mengantar sampai pintu. Arman memakai sepatu, lalu berkata, jangan minta uang tambahan minggu ini. Aku belum sempat menjawab. Arman sudah membuka pintu dan menutupnya keras. Bunyi pintu itu membuat Raka menoleh cepat. Raka menelan ludah, lalu kembali menunduk. Setelah Arman pergi, rumah kembali sunyi. Bu Ratna duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Dina asyik bermain ponsel. Aku membereskan piring, mencuci, mengelap meja, lalu menyiapkan Raka untuk sekolah. Raka tidak banyak bicara. Dia menatap sepatunya lama, seolah ada sesuatu di kepalanya yang terlalu berat untuk anak seusianya. Di perjalanan menuju sekolah, Raka berjalan di sampingku. Tangannya menggenggam ujung bajuku. Dia biasanya suka bercerita tentang teman, tentang gambar, tentang mainan. Hari itu dia diam. Aku mencoba memancing. Aku berkata, nanti di sekolah mau gambar apa? Raka menjawab pelan, bebas, jawabannya pendek, tidak seperti biasanya. Aku mengantar Raka sampai gerbang. Raka masuk pelan, menoleh sekali, lalu melambaikan tangan kecil. Aku pulang dengan langkah yang terasa berat. Di depan rumah, aku melihat mobil tetangga menyalakan mesin. Di dalam, Dina sudah pergi entah kemana. Bu Ratna masih di ruang tengah. Dia memanggil, Sari, lantai belum dipel. Aku menjawab, iya Bu. Aku mengambil pel, mulai menggosok lantai. Tanganku bergerak otomatis, sementara pikiranku melayang ke hal-hal yang tidak bisa aku sebutkan dengan lantang. Siang menjelang, aku menjemput Raka. Dia keluar dari sekolah dengan tas sedikit miring. Aku menyambutnya. Dia berjalan di sampingku, tetap diam. Baru saat kami melewati warung kecil dekat gang, dia menarik bajuku lebih kuat. Aku menoleh, wajahnya tegang, bibirnya menipis. Aku bertanya pelan, kamu kenapa nak? Raka melihat kiri kanan seperti takut ada yang mendengar. Lalu dia bicara dengan suara kecil yang bergetar. Ibu, ayah punya istri lagi. Kalimat itu jatuh seperti batu. Aku berhenti melangkah. Aku merasa kepala kosong, lalu tiba-tiba penuh. Aku menelan napas, tetapi tenggorokan seperti terkunci. Aku mencoba tersenyum agar Raka tidak panik. Aku berkata pelan, kamu dengar dari siapa? Raka menggeleng, lalu berkata, aku lihat sendiri. Aku merasakan jantungku berdetak keras, seolah mau keluar dari dada. Kami terus berjalan, tetapi langkahku tidak lagi sama. Aku menahan agar suaraku tetap stabil. Aku berkata, kamu lihat di mana? Raka menggigit bibir, lalu berkata, kemarin malam. Aku menatapnya. Raka menunduk, lalu berkata, aku bangun, mau minum. Raka menelan ludah lagi, lalu dia berkata, ayah video call, ada perempuan, ayah panggil sayang. Aku merasa tubuhku dingin,
walau matahari panas, aku seperti berdiri di bawah hujan. Aku tidak ingin membuat Raka merasa bersalah. Aku mengusap rambutnya. Aku berkata, kamu tidak salah. Kamu anak baik. Raka menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia berkata, ibu jangan marah. Aku menggeleng pelan. Aku berkata, ibu tidak marah sama kamu. Tetapi di dalam kepalaku, aku seperti mendengar pintu-pintu rahasia terbuka satu persatu. Semua keanehan Arman, semua pesan singkat, semua alasan lembur, semua ponsel yang selalu dibawa ke kamar mandi. Tiba-tiba tersusun rapi seperti puzzle yang menakutkan. Sampai rumah, Bu Ratna memandang kami. Dia berkata, lama sekali. Aku menahan diri. Aku tidak bisa bicara sekarang. Aku mengajak Raka masuk kamar. Aku menutup pintu pelan. Aku duduk di tepi ranjang. Raka duduk di sampingku. Dia berkata, ibu jangan bilang nenek, nanti nenek marah sama ibu. Aku menatap Raka. Aku baru sadar. Anakku sudah belajar membaca situasi, belajar takut, belajar menyembunyikan kebenaran demi bertahan. Aku menarik napas panjang. Aku berkata, Raka, kamu dengar ibu ya? Raka mengangguk. Aku berkata, mulai hari ini, kamu jangan bicara ini ke siapapun dulu. Raka mengangguk lagi. Aku berkata, ibu akan cari tahu pelan-pelan. Raka bertanya pelan, ibu sedih? Aku menjawab, sedikit. Raka memelukku. Pelukannya kecil, tetapi rasanya seperti menahan seluruh rumah agar tidak runtuh. Sore itu, aku memasak seperti biasa. Bu Ratna memberi komentar seperti biasa. Aku menjawab seperti biasa, tetapi pikiranku tidak lagi sama. Aku menunggu suara motor Arman pulang. Aku menunggu langkahnya. Aku menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Aku sadar, ada dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Aku berpura-pura tidak tahu dan membiarkan semuanya terus terjadi. Atau aku membuka kebenaran dan menanggung badai yang akan menghantam. Malam turun, Arman pulang. Dia masuk rumah dengan wajah datar. Bu Ratna menyambut hangat. Dina muncul lagi, tertawa kecil. Aku menatap Arman dari dapur. Arman tidak menatapku. Dia langsung melihat ponselnya. Lalu duduk. Raka duduk dekatku, memegang sendok, tetapi tidak makan. Aku tahu Raka memperhatikan semua gerak-gerik ayahnya. Aku tahu anakku menunggu reaksiku. Aku menyajikan makan. Arman berkata, lauknya itu-itu saja. Bu Ratna menimpali, makanya kamu cari duit lebih, jangan cuma mengandalkan suami. Dina tertawa, lalu berkata, iya kak, sekarang cewek itu mandiri. Aku menahan tangan agar tidak gemetar. Aku menatap piring, lalu menatap wajah Arman. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari sekadar takut. Ada rasa dingin yang berubah jadi tekad. Aku berkata pelan, Mas, kita perlu bicara nanti setelah Raka tidur. Arman menatapku cepat, matanya tajam. Dia berkata, ngomong apa lagi? Aku menjawab, nanti. Arman menghela napas, lalu kembali menunduk ke ponselnya. Raka menatapku dengan panik kecil yang ia coba sembunyikan. Aku mengusap bahunya pelan. Dalam hati, aku tahu malam ini akan mengubah hidupku, dan aku tidak akan bisa kembali ke versi diriku yang lama. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Jarum jam bergerak pelan seolah menunda sesuatu yang tak ingin kuhadapi. Raka akhirnya tertidur setelah aku membacakan cerita pendek yang bahkan tidak kuingat isinya. Napasnya teratur, tangannya masih menggenggam ujung bajuku. Aku menunggu sampai benar-benar yakin dia terlelap. Lalu aku berdiri pelan dan keluar kamar. Di ruang tengah, Arman duduk sambil memainkan ponselnya. Bu Ratna sudah masuk kamar. Dina pulang setelah tertawa dan berkomentar tentang masakan yang katanya kurang bumbu. Televisi menyala tanpa suara. Aku berdiri beberapa langkah dari Arman. Dadaku berdebar, tetapi aku memaksa suaraku tetap tenang. Aku bilang, Mas, kita bicara sekarang. Arman menghela napas panjang.
Dia meletakkan ponselnya di meja, lalu bersandar. Dia berkata, mau bicara apa lagi? Nada suaranya membuatku merasa seperti pengganggu di rumah sendiri. Aku duduk di kursi seberangnya, tanganku saling menggenggam agar tidak terlihat gemetar. Aku berkata, Raka bilang sesuatu ke aku hari ini. Arman menatapku cepat. Matanya menyipit, dia bertanya, dia bilang apa? Aku menelan ludah. Aku berkata, Raka lihat kamu video call sama perempuan lain. Ruangan terasa sunyi seketika, hanya ada bunyi kipas dan detak jam yang makin keras di telingaku. Arman tertawa kecil, dia berkata, kamu percaya omongan anak kecil? Aku menjawab pelan, dia bukan berhayal. Arman berdiri tiba-tiba. Dia berjalan mondar-mandir, lalu berkata, kamu itu suka cari masalah. Aku mencoba menjaga nada suaraku. Aku berkata, aku cuma mau jujur. Arman berhenti di depanku. Dia berkata, jujur itu relatif. Aku mengangkat wajah. Aku berkata, aku istrimu, aku berhak tahu. Arman tertawa sinis. Dia berkata, berhak itu kalau kamu bisa jadi istri yang layak. Kalimat itu menghantam lebih keras dari tamparan. Aku terdiam. Aku merasa seperti ditelanjangi perlahan. Aku berkata, maksud kamu apa? Arman mendekat. Dia berkata, kamu lihat dirimu, di rumah saja, masak juga dikomentari. Kamu pikir aku betah? Aku menarik napas. Aku berkata, aku melakukan semua untuk keluarga ini. Arman menggeleng. Dia berkata, keluarga itu butuh hasil, bukan drama. Aku mulai merasa panas di mata. Aku menahan agar air mata tidak jatuh. Aku berkata, jadi benar ada perempuan lain. Arman menatapku lama. Lalu dia berkata, kalaupun ada, itu urusanku. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku berdiri. Aku berkata, kamu menikah denganku? Arman menjawab cepat, iya, dan aku juga capek. Suara langkah Bu Ratna terdengar dari kamar, pintu terbuka. Bu Ratna berdiri di ambang pintu. Dia berkata, ribut-ribut ngapain malam-malam? Arman langsung berkata, tanya istri kamu, bikin suasana tidak enak. Bu Ratna menatapku tajam. Dia berkata, kamu itu perempuan, jangan banyak mulut. Aku mencoba bicara. Aku berkata, Bu, saya cuma tanya suami saya. Bu Ratna mendengus. Dia berkata, tanya itu ada waktunya, bukan pas orang capek. Aku merasa sendirian, seperti berdiri di tengah ruangan yang penuh orang tetapi tidak ada satupun yang di pihakku. Aku berkata, ini tentang rumah tangga saya. Bu Ratna menjawab cepat, rumah tangga itu urusan keluarga besar. Aku menunduk. Aku sadar, di rumah ini, suaraku selalu dianggap berlebihan. Arman mengambil ponselnya lagi. Dia berkata, sudah, saya mau tidur. Aku berkata, kamu belum jawab. Arman berhenti. Dia menatapku dengan wajah dingin. Dia berkata, jangan paksa saya bicara hal yang tidak perlu. Lalu dia masuk kamar dan mengunci pintu. Bu Ratna menatapku lama. Dia berkata, kamu jangan bikin Arman tambah stres. Aku mengangguk. Aku berkata, iya Bu, kalimat itu keluar otomatis, seperti refleks yang sudah dilatih bertahun-tahun. Aku masuk kamar Raka. Aku duduk di lantai dekat ranjangnya. Aku memandangi wajah kecil itu. Aku berpikir, anak sekecil ini sudah memikul rahasia orang dewasa. Aku menyentuh tangannya. Aku berjanji dalam hati, aku tidak akan biarkan ini menghancurkannya. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit kamar. Aku mengulang-ulang percakapan barusan. Setiap kalimat Arman seperti menanjap. Aku bertanya pada diri sendiri, sejak kapan aku kehilangan diriku? Sejak kapan aku belajar diam demi bertahan? Pagi datang tanpa istirahat. Aku bangun dengan mata berat. Rutinitas kembali menunggu. Aku memasak. Bu Ratna memberi komentar. Aku menjawab singkat. Arman keluar kamar tanpa menatapku, seolah pembicaraan semalam tidak pernah ada.
Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Arman semakin sering memegang ponselnya. Kalau aku masuk ruangan, dia cepat-cepat mematikannya. Kalau aku bertanya, dia bilang jangan curiga berlebihan. Bu Ratna mulai sering menyindir. Dia berkata, perempuan itu harus tahu diri. Suatu sore, Dina datang lagi. Dia duduk sambil tersenyum kecil. Dia berkata, Kak Sari kelihatan capek. Aku menjawab, biasa. Dina mendekat. Dia berkata pelan, hati-hati ya Kak. Sekarang banyak perempuan pintar yang bisa ambil suami orang. Aku menatapnya. Aku bertanya, maksud kamu apa? Dina tertawa. Dia berkata, cuma saran. Kata-kata itu seperti api kecil. Tidak membakar langsung, tetapi menyisakan bau yang tidak hilang. Malam itu, aku memeriksa ponsel Arman saat dia mandi. Tanganku dingin, aku membuka galeri, pesan, akun yang namanya disimpan dengan inisial. Foto perempuan dengan senyum yang tidak kukenal. Aku menutup ponsel cepat. Dadaku naik turun. Aku tidak menangis. Air mata seperti tertahan oleh sesuatu yang lebih keras. Aku duduk di tepi ranjang. Aku menyadari, ini bukan sekadar kecurigaan. Ini kenyataan yang selama ini ditutup rapat. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan kecil. Aku mulai menyimpan uang belanja sisa sedikit demi sedikit. Aku membuka kembali rekening lamaku yang hampir tidak pernah terpakai. Aku tidak tahu untuk apa tepatnya. Aku hanya tahu aku harus punya pegangan. Aku juga mulai memperhatikan Raka lebih dekat. Dia sering terdiam. Kadang dia bertanya, "Ayah kenapa sering main HP?" Aku menjawab, "Ayah capek." Aku benci kebohongan kecil itu, tetapi aku belum siap mengatakan yang sebenarnya. Suatu malam, Raka berkata pelan sebelum tidur, "Ibu, kalau ayah marah, kita pergi aja ya." Kalimat itu membuat napasku terhenti sejenak. Aku memeluknya. Aku berkata, "Ibu selalu sama kamu." Raka mengangguk. Matanya menatapku penuh harap. Aku sadar, ini bukan hanya tentang aku lagi. Ini tentang masa depan anakku, tentang apakah aku ingin dia tumbuh melihat ibunya diinjak. Atau melihat ibunya berdiri walau terluka. Di dalam diriku, sesuatu mulai berubah. Belum besar, belum berani, tetapi cukup untuk membuatku berhenti menyalahkan diri sendiri. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Aku tahu badai belum datang sepenuhnya. Tetapi aku juga tahu, aku tidak akan diam selamanya. Dan keputusan besar itu perlahan mulai terbentuk. Perubahan kecil itu mulai terasa di dalam diriku, bukan perubahan yang langsung terlihat orang lain. Tetapi perubahan yang membuat caraku memandang hidup tidak lagi sama. Aku mulai bangun dengan perasaan waspada. Setiap suara pintu, setiap getaran ponsel Arman, selalu membuatku siaga. Aku menjalani hari seperti biasa di depan mereka. Aku tetap memasak, membersihkan rumah, mengantar dan menjemput Raka. Aku tetap menjawab iya bu pada Bu Ratna. Aku tetap tersenyum tipis saat Dina melontarkan sindiran. Tetapi di dalam kepalaku, aku mulai menyusun jarak. Aku belajar memisahkan perasaanku dari sikapku. Arman semakin jarang bicara denganku. Kalau bicara pun hanya soal hal teknis, uang listrik, jadwal sekolah Raka, atau permintaan kecil yang terdengar seperti perintah. Aku berhenti berharap akan ada penjelasan darinya. Harapan itu hanya membuat dadaku sesak. Suatu pagi, Bu Ratna berkata dengan nada datar, "Sari, kamu nanti ikut Arman ke rumah temannya." Aku bertanya, "Untuk apa Bu?" Bu Ratna menjawab, "Ada acara keluarga." Nada suaranya membuatku tahu itu bukan undangan, tetapi kewajiban. Aku ikut tanpa bertanya lebih jauh. Di dalam mobil, Arman menyetir sambil sesekali tersenyum ke ponselnya. Aku menatap jalan. Aku bertanya dalam hati, senyum itu untuk siapa? Raka duduk di belakang, diam sambil memeluk tas kecilnya. Rumah yang kami datangi cukup besar. Di sana sudah banyak orang. Aku tersenyum sopan. Arman terlihat berbeda. Dia tertawa, bercanda,
terlihat hangat. Orang-orang memujinya, istrinya sabar ya, katanya. Aku tersenyum kaku. Di sudut ruangan, aku melihat seorang perempuan. Dia berdiri dekat Arman, rambutnya rapi, pakaiannya sederhana tapi terlihat mahal. Mata kami bertemu sesaat. Dia tersenyum tipis, senyum yang membuat perutku mengeras. Aku memperhatikan cara Arman berdiri di dekatnya. Jarak mereka terlalu dekat untuk sekadar kenalan. Nada suara Arman saat bicara dengannya lebih lembut. Aku merasa seperti orang asing yang sedang menonton hidupnya sendiri dari luar. Raka menarik bajuku. Dia berbisik, "Ibu, itu orangnya." Aku menahan napas. Aku mengangguk pelan. Aku berkata, "Kamu di sini saja sama ibu." Raka memeluk lenganku lebih erat. Sepanjang acara, Bu Ratna terlihat ramah pada perempuan itu. Dia memanggilnya dengan nama. Aku baru tahu namanya Maya. Cara Bu Ratna menepuk pundaknya, cara Dina tertawa bersamanya. Semua itu seperti pukulan pelan yang berulang. Aku duduk diam. Tidak ada yang memperkenalkanku secara resmi. Aku hanya istri yang keberadaannya seperti pelengkap. Aku mendengar bisikan, istrinya kelihatan pendiam ya. Kasihan juga, kalimat itu menusuk. Dalam perjalanan pulang, Arman terlihat puas. Aku menunggu sampai Raka tertidur di kursi belakang. Aku berkata pelan, "Perempuan itu siapa?" Arman menoleh sekilas. Dia berkata, "Teman bisnis." Aku menatapnya. Aku berkata, "Kenapa ibu dan Dina dekat sekali?" Arman menjawab cepat, "Jangan lebay." Aku tidak membalas. Aku tahu, kebenaran tidak akan datang dari mulutnya. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku menutup mulut dengan bantal agar Raka tidak mendengar. Tangisku bukan lagi karena kaget, tetapi karena kecewa yang sudah berubah menjadi luka lama. Hari-hari setelah itu terasa berat. Bu Ratna semakin sering menyebut nama Maya. Dia berkata, "Maya itu pintar, mandiri, kalau masak juga cepat." Aku mendengar sambil menunduk. Dina juga ikut menambah tekanan. Dia berkata, "Kak, sekarang banyak perempuan yang bisa bantu suami. Bukan cuma di rumah." Aku tersenyum tipis. Aku menelan semua itu tanpa melawan. Suatu siang, aku bertemu dengan teman lamaku, Lina. Kami bertemu tidak sengaja di depan sekolah Raka. Dia menatapku lama. Dia berkata, "Kamu kelihatan kurus." Aku tertawa kecil. Aku berkata, "Biasa." Kami duduk sebentar di warung. Lina bertanya tentang hidupku. Aku ragu. Tetapi entah kenapa, kata-kata itu keluar begitu saja. Aku bercerita singkat, tentang Arman, tentang Maya, tentang Bu Ratna. Lina mendengarkan tanpa menyela. Lalu dia berkata, "Sari, kamu masih muda, kamu pintar. Kamu jangan habiskan hidupmu di tempat yang tidak menghargaimu." Kalimat itu seperti cahaya kecil di ruang gelap. Aku pulang dengan pikiran penuh. Malam itu aku membuka kembali ijazah lamaku. Aku dulu pernah bekerja. Aku berhenti karena diminta fokus rumah. Aku menatap kertas itu lama. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih bisa? Aku mulai mencari pekerjaan kecil, bukan pekerjaan besar. Hanya sesuatu yang bisa kulakukan tanpa menarik perhatian. Aku menawarkan jasa mengetik. Aku membantu tetangga membuat laporan. Aku menyisihkan uangnya. Arman tidak menyadari perubahan itu. Atau mungkin dia tidak peduli. Dia semakin sering pulang malam. Bu Ratna semakin sering membandingkan. Aku semakin jarang bicara. Raka mulai bertanya, "Ibu, ayah kenapa jarang di rumah?" Aku menjawab, "Ayah sibuk." Aku benci jawaban itu, tetapi aku belum siap membuka luka itu untuknya. Suatu malam, Arman pulang dengan wajah kesal. Dia berkata, "Uang belanja kurang." Aku berkata, "Aku atur sebisanya." Arman membanting tas. Dia berkata, "Kamu ini bikin hidup makin berat." Raka keluar kamar. Dia berdiri di belakangku. Dia memeluk kakiku. Aku merasakan tubuh kecil itu gemetar. Aku menoleh ke Arman.
Aku berkata, jangan teriak, Raka dengar. Arman menatap Raka, lalu berkata, kamu yang bikin dia jadi cengeng. Kalimat itu membuat dadaku panas. Aku menahan diri sekuat tenaga agar tidak membalas. Malam itu, aku memeluk Raka lama. Aku berkata, ibu akan jaga kamu. Raka mengangguk, matanya menatapku dengan kepercayaan penuh. Di saat itulah aku sadar, aku tidak bisa terus menunggu. Aku tidak bisa berharap orang-orang ini berubah. Aku harus berubah. Pelan, diam, tetapi pasti, aku tahu jalanku masih panjang. Aku tahu penderitaan ini belum mencapai puncaknya. Tetapi satu hal sudah jelas, aku tidak lagi perempuan yang hanya menunggu diselamatkan. Aku sedang bersiap menyelamatkan diriku sendiri dan anakku. Langkah kecil yang kuambil mulai membentuk kebiasaan baru. Aku bangun lebih pagi, bukan hanya untuk memasak, tetapi untuk mencuri waktu menata pikiranku sendiri. Aku menuliskan rencana sederhana di kertas bekas, berapa uang yang bisa kusisihkan. Pekerjaan kecil apa yang bisa kuterima, dan bagaimana caraku tetap melindungi Raka dari pertengkaran. Aku menyimpan catatan itu di balik tumpukan baju, tempat yang tidak pernah disentuh Arman. Aku belajar berhati-hati, belajar tidak menunjukkan apapun di wajah. Karena di rumah ini, sedikit saja perubahan bisa jadi alasan untuk disalahkan. Pekerjaan kecilku mulai bertambah. Tetangga mengenalku sebagai orang yang bisa membantu mengetik, menyusun laporan sederhana, merapikan dokumen. Upahnya tidak besar, tetapi cukup membuatku merasa kembali bernapas. Setiap kali menerima uang, aku menyimpannya terpisah. Aku tidak pernah membelanjakannya. Aku menyebutnya uang aman, uang yang kelak akan menjadi pintu keluar jika keadaan memaksaku. Arman semakin jarang pulang tepat waktu. Kalau pulang pun wajahnya lelah. Tetapi lelah yang terasa berbeda, seperti orang yang hidup di dua dunia. Bu Ratna tidak pernah bertanya kemana Arman pergi. Dia hanya berkata, laki-laki memang begitu. Suatu sore, Bu Ratna memanggilku. Sari, kamu tahu posisi diri kamu di rumah ini. Aku mengangguk. Dia berkata, Arman itu butuh istri yang bisa mendukung. Bukan yang bikin suasana berat. Aku menunduk, aku berkata, iya Bu. Kalimat itu membuatku ingin tertawa pahit, karena selama ini aku sudah memberikan semuanya. Waktu, tenaga, perasaanku, tetapi bagiku, pengorbanan tidak pernah cukup jika tidak dibungkus uang dan status. Dina ikut menambah tekanan. Dia berkata, Kak, aku dengar Mas Arman mau buka usaha baru. Kamu harus bantu. Aku bertanya, usaha apa? Dina tersenyum. Dia berkata, nanti juga tahu. Aku mulai mencium sesuatu. Rencana yang tidak melibatkanku, keputusan yang dibuat tanpa suaraku. Aku tidak kaget lagi, hanya merasa semakin terasing. Raka semakin sering murung, guru sekolahnya memanggilku. Katanya Raka sering melamun, tidak seceria dulu. Aku pulang dengan hati berat. Aku duduk di samping Raka. Aku bertanya pelan, kamu kenapa? Raka menggeleng. Malam itu, Raka berkata sebelum tidur. Ibu, aku takut ayah marah. Kalimat itu membuat tanganku gemetar. Aku memeluknya. Aku berkata, ibu ada di sini. Tetapi aku tahu, rasa aman itu semakin rapuh. Beberapa hari kemudian, kejadian itu terjadi. Arman pulang lebih awal. Wajahnya tegang, dia meletakkan ponselnya keras di meja. Dia berkata, kamu kemana saja hari ini? Aku menjawab, mengantar Raka, bantu tetangga. Arman menatapku tajam. Dia berkata, jangan macam-macam. Aku bertanya, maksud kamu apa? Arman berkata, kamu jangan cari uang sendiri tanpa izin. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku baru sadar, dia tahu. Aku berkata, aku cuma bantu orang. Arman tertawa sinis. Dia berkata, jangan sok mandiri, kamu itu istri saya. Kata-katanya terasa seperti rantai. Bu Ratna keluar kamar. Dia bertanya,
Ada apa? Arman berkata, istri kamu mulai aneh. Bu Ratna menatapku. Dia berkata, kamu mau jadi apa? Aku menunduk. Aku berkata, tidak apa-apa Bu. Malam itu, Arman mengambil dompetku. Dia membuka. Dia melihat uang kecil yang kusimpan. Wajahnya berubah. Dia berkata, ini dari mana? Aku menjawab, upah bantu tetangga. Arman tertawa pendek. Dia berkata, kamu sembunyikan uang dari suami. Aku menjawab, aku cuma ingin punya simpanan. Arman mendekat. Nada suaranya rendah. Dia berkata, jangan ulangi lagi. Raka berdiri di pintu kamar, matanya membesar. Aku menoleh. Aku melihat ketakutan yang sama seperti dulu. Aku berdiri di depan Raka. Aku berkata, cukup. Itu pertama kalinya aku berkata seperti itu. Suaraku tidak keras, tetapi jelas. Arman terdiam sejenak. Bu Ratna terkejut. Dina yang baru datang ikut menatap. Arman berkata, kamu berani sekarang? Aku menjawab, aku cuma minta dihargai. Kalimat itu seperti memicu sesuatu. Arman membanting pintu kamar. Bu Ratna berkata, lihat kelakuanmu. Aku tidak menjawab. Malam itu aku gemetar, bukan karena takut dihukum, tetapi karena aku sadar, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Keesokan harinya, Bu Ratna tidak berbicara denganku. Dina menatapku dengan senyum tipis. Arman pergi tanpa pamit. Aku mengantar Raka ke sekolah dengan perasaan kosong. Di depan sekolah, Lina datang lagi. Dia melihat wajahku. Dia berkata, kamu kenapa? Aku tidak bisa menahan. Aku bercerita tentang uang yang diambil, tentang larangan bekerja. Lina menggenggam tanganku. Dia berkata, Sari, kamu harus siap. Kalau kamu bertahan, tekanannya akan makin besar. Aku mengangguk. Aku tahu. Hari-hari berikutnya terasa menekan. Arman mengawasi gerakku. Bu Ratna semakin dingin. Dina semakin sering datang. Rumah itu terasa seperti jebakan. Suatu malam, Arman berkata, kamu tidak usah ikut campur urusan saya lagi. Aku menatapnya. Aku berkata, selama ini aku selalu ikut. Arman menjawab, itu masalahnya. Kalimat itu membuatku tersenyum pahit, karena aku akhirnya paham. Aku tidak pernah dianggap pasangan, hanya pelengkap. Aku mulai menyusun rencana lebih serius. Aku menghubungi kenalan lama. Aku mencari pekerjaan tetap. Aku menyembunyikan berkas penting. KTP, ijazah, akta Raka. Setiap malam, aku memeluk Raka lebih lama. Aku berkata dalam hati, aku akan membawa kita keluar dari sini. Entah bagaimana caranya, tekanan itu terus meningkat. Aku tahu badai besar sedang mendekat. Aku tahu rumah ini tidak akan tenang lagi. Tetapi untuk pertama kalinya, aku tidak hanya takut. Aku juga siap. Hari-hari setelah itu berjalan seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Sedikit saja bergerak, rasanya akan putus. Aku hidup dengan kewaspadaan penuh. Setiap langkahku di rumah terasa diawasi. Setiap pesan masuk di ponselku kubaca dengan jantung berdebar. Arman berubah semakin dingin. Dia tidak lagi berusaha terlihat baik di rumah. Nada bicaranya pendek, tatapannya kosong, seolah aku hanya bayangan yang kebetulan ada di ruang yang sama. Bu Ratna semakin sering mengatur, dia menentukan jam masak, jam bersih-bersih, jam aku harus ada di rumah. Aku seperti kembali menjadi anak kecil yang tidak punya hak memilih. Dina datang hampir setiap hari, kadang hanya duduk, kadang ikut mengomentari. Dia berkata, Kak sekarang harus nurut. Laki-laki itu pemimpin. Aku mendengarnya seperti suara jauh yang bergema di kepala. Raka semakin sensitif. Dia mudah terkejut. Kalau pintu tertutup keras, dia langsung memelukku. Kalau Arman menaikkan suara, bahunya menegang. Aku melihat ketakutan itu tumbuh perlahan. Dan itu membuat dadaku sesak. Suatu malam, Arman pulang dengan wajah yang tidak biasa. Dia melempar tas ke sofa. Dia berkata, mulai bulan depan, kamu sama Raka pindah ke rumah kontrakan belakang.
Aku terdiam. Aku bertanya, kenapa? Arman menjawab, biar saya tenang. Bu Ratna muncul dari kamar. Dia berkata, itu keputusan terbaik. Rumah ini terlalu sempit untuk orang yang banyak maunya. Kalimat itu seperti pengusiran yang dibungkus alasan. Aku mencoba bicara. Aku berkata, Raka sekolah di sini. Arman menjawab, itu bisa diatur, nada suaranya tidak memberi ruang. Malam itu aku menangis lagi, tetapi bukan tangis putus asa. Tangis itu bercampur marah. Aku merasa diinjak tanpa diberi pilihan. Beberapa hari kemudian, Arman benar-benar memindahkan kami. Bukan dengan bantuan, tetapi dengan perintah. Aku hanya boleh membawa pakaian dan barang Raka. Barang lain katanya nanti saja. Rumah kontrakan itu kecil. Dindingnya tipis, lantainya dingin, tetapi untuk pertama kalinya, aku bisa menutup pintu tanpa rasa takut. Arman jarang datang. Kalau datang pun sebentar, dia hanya memastikan aku ada di sana. Seperti mengecek barang titipan, Bu Ratna tidak pernah menjenguk. Dina datang sekali. Dia melihat sekitar lalu berkata, lumayan ya. Nada suaranya seperti menilai gudang. Aku mulai hidup lebih mandiri. Aku mengatur semuanya sendiri. Aku menyiapkan Raka sekolah. Aku bekerja lebih banyak. Aku mulai menerima pekerjaan tetap dari kenalan Lina. Uangnya tidak besar, tetapi cukup untuk makan, cukup untuk bayar listrik. Cukup untuk membuatku tidak perlu meminta. Raka perlahan berubah. Dia lebih sering tersenyum. Dia mulai bercerita lagi. Tentang sekolah, tentang teman, aku melihat perbedaan itu jelas. Suatu sore, Arman datang tanpa kabar. Dia melihat rumah. Dia berkata, kamu kelihatan nyaman. Aku menjawab, kami baik-baik saja. Kalimat itu membuat wajahnya mengeras. Dia berkata, jangan lupa posisi kamu. Aku menatapnya. Aku berkata, posisi saya ibu dari anak kamu. Untuk pertama kalinya, dia tidak membalas. Malam itu, Arman mengirim pesan. Isinya singkat, kamu jangan berharap macam-macam. Aku membaca tanpa membalas. Beberapa minggu berlalu, aku semakin sibuk bekerja. Aku mulai dipercaya. Aku mendapat proyek kecil, namaku mulai dikenal. Suatu hari, Lina mengajakku bertemu. Dia berkata, ada peluang kerja lebih besar. Aku ragu, tetapi aku datang. Di ruangan kecil itu, aku duduk dengan orang-orang asing. Mereka mendengarkan, mereka menghargai pendapatku. Aku merasa seperti menemukan diriku yang lama. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Takut, tetapi juga bersemangat saat aku menceritakan ke Arman lewat pesan. Dia membalas singkat, kamu sok hebat sekarang. Aku menutup ponsel. Bu Ratna datang tiba-tiba ke kontrakan. Dia melihat sekeliling. Dia berkata, kamu lupa daratan ya? Aku menjawab pelan, saya cuma bekerja. Bu Ratna berkata, jangan bikin malu keluarga. Aku menatapnya. Aku berkata, saya tidak melakukan hal memalukan. Bu Ratna terdiam. Matanya tajam. Malam itu, Raka bertanya, Ibu, kita akan tinggal di sini terus. Aku memeluknya. Aku berkata, selama ini tempat kita. Raka tersenyum. Aku sadar, jarak ini menyelamatkanku. Walau masih banyak luka, aku mulai berdiri, tetapi aku juga tahu. Mereka tidak akan tinggal diam, orang-orang yang terbiasa mengontrol. Tidak suka kehilangan kendali, dan firasat itu terbukti. Suatu pagi, aku mendapat kabar, Arman berniat menikah lagi. Resmi, dengan Maya, kabar itu tidak membuatku menangis. Justru membuatku tenang, karena akhirnya semuanya jelas. Aku tahu, pertarungan ini belum selesai, dan langkahku berikutnya akan menentukan segalanya. Bukan hanya untukku, tetapi untuk masa depan Raka. Kabar rencana pernikahan itu menyebar cepat, bukan dari Arman, tetapi dari orang-orang yang senang membicarakan hidup orang lain. Tetangga kontrakan membisikkan, teman lama mengirim pesan hati-hati. Aku membaca semuanya dengan perasaan yang sudah berbeda.
Aku tidak lagi terkejut. Aku sudah lama menyiapkan hatiku. Yang membuat dadaku terasa berat justru satu hal, Raka. Aku duduk bersamanya sore itu. Aku berkata pelan, ayah mau menikah lagi. Raka terdiam, matanya menatap lantai, lalu dia bertanya, ibu kita gimana? Aku menarik napas. Aku berkata, kita tetap bersama. Raka memelukku. Dia tidak menangis, tetapi pelukannya lebih erat dari biasanya. Aku tahu, anak sekecil ini kembali belajar menerima kenyataan yang tidak adil. Beberapa hari kemudian, Arman datang, wajahnya datar. Dia berkata, kamu sudah dengar. Aku mengangguk. Dia berkata, saya mau urus surat. Nada suaranya seperti membicarakan urusan kantor. Aku bertanya, Raka bagaimana? Arman menjawab, nanti kita bicarakan. Aku tahu arti kalimat itu, tidak sekarang, dan mungkin tidak pernah. Bu Ratna datang bersama Dina, mereka duduk di ruang tamu kontrakan. Bu Ratna berkata, ini jalan terbaik, Dina tersenyum tipis. Aku duduk di depan mereka, aku berkata, Raka ikut saya. Bu Ratna menggeleng. Dia berkata, itu cucu saya. Kalimat itu membuat darahku berdesir. Aku menahan diri. Aku berkata, saya ibunya. Suasana menegang. Arman menatapku tajam. Dia berkata, jangan ribut. Aku menjawab, saya tidak ribut. Saya hanya tidak mau anak saya dijadikan alat. Dina tertawa kecil. Dia berkata, Kak jangan berlebihan, aku menatapnya. Aku berkata, ini hidup saya. Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Mereka pergi dengan wajah kesal, aku duduk lama setelah pintu tertutup. Tanganku gemetar, tetapi aku tidak menyesal. Malam itu, aku menghubungi pengacara bantuan yang dikenalkan Lina. Aku bercerita tentang pernikahan, tentang tekanan. Tentang ancaman tidak langsung soal Raka, pengacara itu mendengarkan. Dia berkata, kamu punya hak, kalimat sederhana itu membuat mataku panas. Karena untuk pertama kalinya, seseorang mengatakan itu dengan tegas. Aku mulai mengurus dokumen, aku mengumpulkan bukti. Pesan singkat, transfer uang yang tidak jelas, foto-foto yang dulu ingin kulupakan. Arman semakin jarang datang. Tetapi pesan-pesannya semakin menekan. Jangan macam-macam, kamu jangan bikin susah, aku menyimpan semuanya. Bu Ratna menyebarkan cerita, katanya aku istri durhaka. Katanya aku tidak tahu diri, aku mendengarnya dari orang lain. Aku tidak membela diri, aku fokus bekerja, kesempatan besar yang ditawarkan Lina akhirnya kuambil. Aku bekerja keras, sering sampai malam. Tetapi aku pulang dengan hati penuh. Perlahan, kepercayaanku kembali atas kemampuanku, atas diriku sendiri. Raka melihat perubahan itu, dia berkata, ibu sering senyum sekarang. Aku tertawa kecil, aku berkata, ibu belajar, sidang pertama akhirnya tiba. Aku duduk di ruangan dingin itu dengan tangan dingin. Arman datang dengan wajah percaya diri, di sampingnya, Maya. Aku tidak menatap mereka lama, saat namaku dipanggil. Aku berdiri, aku bicara, suaraku bergetar di awal. Tetapi aku teruskan, aku menceritakan semuanya, tanpa menghias. Tanpa berlebihan, hanya kebenaran, aku melihat Arman tidak lagi tenang. Aku melihat Bu Ratna berbisik, aku melihat Dina menunduk. Sidang itu belum memutuskan apa-apa. Tetapi aku pulang dengan perasaan lega. Karena aku sudah melangkah, beberapa minggu kemudian, kabar lain datang. Usaha Arman bermasalah, aku mendengarnya dari orang lain. Aku tidak tersenyum puas, aku hanya diam. Arman datang malam itu. Wajahnya kusut, dia berkata, kita bisa bicara baik-baik. Aku menatapnya. Aku berkata, kita bicara di jalur yang benar. Kalimat itu membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketidakpastian di matanya. Raka memelukku dari belakang. Aku memegang tangannya. Aku tahu, jalan ini berat. Tetapi aku tidak sendirian. Aku semakin kuat, bukan karena dendam,
Tetapi karena aku tidak ingin kembali diinjak, dan aku tahu, tahap terakhir akan menjadi penentu, bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang akhirnya bebas.